Kisah ini membawa kita kembali ke masa yang lalu, ke sebuah taman bermain yang cerah, namun menjadi panggung bagi insiden yang mengubah takdir. Kita melihat Udin kecil yang saat itu sedang berada dalam kesulitan besar. Ia diintimidasi, diejek, dan diganggu oleh sekelompok anak laki-laki yang lebih besar. Mereka mencoba merampas boneka pahlawan super favoritnya, sebuah simbol keberanian bagi Udin. Ia tampak ketakutan, merasa sendirian dan tak berdaya menghadapi kekerasan dari para pengganggu tersebut. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul seorang gadis kecil, Surti, yang memancarkan keberanian yang luar biasa. Tanpa ragu sedikit pun, ia melangkah maju, menghadapi mata para pengganggu itu, dan berdiri tegak membela Udin. Aksi heroik Surti ini yang penuh determinasi berhasil membuat anak-anak nakal itu lari ketakutan. Setelah ketegangan mereda, Udin yang terkesan dan merasa sangat berterima kasih mendekati Surti. Ia menatap Surti dengan penuh kekaguman. Momen yang paling penting terjadi, Udin melakukan gestur yang sangat istimewa dan akan menjadi rahasia mereka berdua. Ia dengan lembut menyentuh ujung hidung Surti. Itu adalah sentuhan terima kasih yang melampaui kata-kata. Surti dengan senyum manis membalas gestur itu, menciptakan ikatan pribadi yang unik dan tak terlupakan. Di bawah ayunan taman, Udin mengucapkan janji yang mengubah segalanya. Maukah kau menikah denganku 20 tahun lagi? Kita bisa bertemu di toko pengantin pertama. Surti menerima janji itu dengan kesungguhan hati. Iya, aku akan menikahimu. Untuk mengukuhkan janji ini, mereka bertukar arloji saku berfoto sebagai pengingat abadi. Janji suci yang diikat oleh ketulusan anak-anak. Waktu melompat 20 tahun kemudian, Udin kini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang sukses luar biasa dan kaya raya, seorang miliarder yang disegani. Ia tetap memegang teguh janjinya, terlihat dari arloji saku yang selalu ia bawa. Namun di sisi lain, sahabat Surti, Mimin, menunjukkan sisi materialistisnya. Mimin terlihat sangat terobsesi pada kemewahan dan harga, terutama ketika melihat kalung berlian mahal di majalah. Mimin bahkan mencoba meracuni pikiran Surti dengan keraguan, mempertanyakan keputusan Surti untuk menepati janji dengan seseorang yang statusnya belum jelas. Momen penentuan tiba. Surti yang setia pada janjinya mendatangi lokasi yang disepakati, toko pengantin. Namun Mimin sudah berada di sana, mengenakan gaun pengantin. Saat ulin tiba, ia melihat Mimin memegang arloji saku milik Surti dan berdiri dalam balutan gaun putih. Udin yang didorong oleh kerinduan dan emosi setelah penantian 20 tahun, langsung keliru mengira Mimin adalah Surti yang ia tunggu. Udin menyambutnya dengan gembira. Surti, akhirnya kau di sini. Aku sudah menunggumu 20 tahun. Udin pun segera melamar Mimin di tempat itu juga. Mimin dengan senyum palsu namun meyakinkan sepenuhnya mengambil peran sebagai tunangan Udin. Setelah berhasil, Mimin segera berbohong dengan kejam kepada Surti. Ia mengarang cerita bahwa Udin mengirim pesan, membatalkan janji dan mengambil kembali arloji saku itu karena Udin sudah menemukan wanita yang lebih berkelas dan punya jabatan. Mimin bahkan meyakinkan Surti bahwa janji itu hanyalah kenangan bodoh masa kecil. Kebohongan Mimin ini menghancurkan hati Surti. Ia merasa dikhianati dan kecewa, menyerahkan arloji saku itu kepada Mimin. Mimin berhasil mencuri janji suci, identitas dan calon suami Surti, meninggalkannya dalam kepedihan yang mendalam. Meskipun hatinya terasa kosong karena janji yang dicuri, takdir yang memang gemar menyusun drama mengatur Surti untuk kembali ke orbit Udin. Surti melamar pekerjaan dan diterima sebagai sekretaris di perusahaan besar Udin. Ini adalah situasi yang sulit dibayangkan. Ia kini harus berada di ruangan yang sama melayani tunangan sahabatnya sendiri. Surti memutuskan untuk memakai baju kerja paling formal, bertekad menyembunyikan sakit hati di balik profesionalisme yang sempurna. Konflik segera memanas. Mimin yang telah mencuri janji itu tahu Surti ada di sana dan merasa terancam. Mimin segera menelepon Udin dengan nada yang penuh melodrama. Ia menuduh Surti sebagai peniru abadi, copycat, dan wanita yang selalu berusaha merebut miliknya, bahkan tanpa bukti yang jelas. Mimin menuntut agar Udin segera memecat Surti. Udin awalnya mempertimbangkan permintaan tunangannya, namun Udin yang didorong oleh insting profesional menyadari nilai Surti. Surti menunjukkan keahlian berbahasa Mandarin yang fasih di tengah presentasi mendadak. Kemampuan Surti ini jauh lebih berharga dan dibutuhkan perusahaan daripada drama tunangannya.
Udin tegas mempertahankan Surti. Upaya sabotase dini Mimin pun gagal total. Gagal menyingkirkan saingan sejak hari pertama. Hubungan kerja Udin dan Surti berubah drastis menjadi sesuatu yang ambigu. Udin mulai memberikan perlakuan yang melampaui batas wajar seorang bos. Momen paling canggung muncul ketika Udin membawa Surti ke toko perhiasan mewah. Maksud Udin adalah meminta bantuan Surti memilih cincin tunangan untuk Mimin. Namun, Udin malah meminta Surti mencoba cincin berlian mahal itu di jarinya. Ada jeda panjang. Udin menatap tangan Surti yang tersemat cincin itu seolah-olah sedang melihat masa depan yang seharusnya. Surti berusaha mempertahankan ketenangan, menolak sentuhan itu, dan berulang kali menegaskan bahwa ia hanya mencoba sebagai sekretaris. Ia menolak perasaan yang muncul. Udin yang semakin bingung dengan perasaannya sendiri memberi Surti bonus yang sangat besar seolah mencoba menutupi kegelisahannya dengan uang. Di kantor, drama tidak hanya datang dari Mimin. Ketika seorang rekan kerja pria didorong oleh kecemburuan atau ketidakpuasan, bersikap tidak pantas dan melecehkan Surti, reaksi Udin sungguh eksplosif dan tak terduga. Udin tidak hanya menegur, ia marah besar, membatalkan kontrak bernilai miliaran dolar di tempat dan mengusir pria itu dari perusahaan. Ia menegaskan bahwa keselamatan dan martabat sekretarisnya adalah prioritas. Ia memperlakukan Surti layaknya permata yang harus dijaga. Tindakan ekstrim ini menunjukkan bahwa ikatan emosional Udin pada Surti jauh melampaui batas hubungan kerja. Keraguan Udin tentang Mimin semakin diperkuat oleh neneknya. Udin membawa Mimin bertemu neneknya. Neneknya yang memiliki ingatan tajam terang-terangan mengatakan Mimin bukan gadis kecil yang dulu datang bersamanya. Neneknya justru menanyakan apakah Surti yang lebih mirip Eli yang dikenalnya. Nenek Udin seolah menjadi detektif senior dalam kisah ini, mencoba memberi petunjuk kepada cucunya yang buta cinta. Intrik Mimin mencapai klimaks saat ia mencoba sabotase fisik. Mimin dengan liciknya menumpahkan kopi panas ke dokumen penting Surti. Namun, sekali lagi, reaksi Udin sungguh di luar nalar. Alih-alih memarahi Surti atas dokumen yang rusak, Udin segera melindungi Surti, bahkan mengangkatnya dan membawanya keluar dari kantor menuju rumah sakit, seolah-olah ia sedang membawa seorang mempelai wanita yang terluka. Kepedulian Udin yang berlebihan dan dramatis ini membuat semua karyawan terkejut dan berbisik-bisik, bertanya-tanya mengapa bos mereka begitu gila karena seorang sekretaris. Surti sendiri hanya bisa merasa sangat canggung dan bingung, bertanya-tanya apakah bosku ini memang baik hati atau ia memiliki superhero kompleks yang sangat mahal dan harus selalu datang di saat yang tepat. Setelah insiden di kantor, Udin memastikan Surti mendapat perawatan terbaik di rumah sakit. Kepedulian Udin terasa berlebihan. Ia bersikeras agar Surti mengambil cuti dan beristirahat total. Sementara itu, Surti yang polos dan fokus pada kemandiriannya malah bertanya, "Bos, apakah hari libur ini dihitung sebagai cuti sakit? Saya nggak mau kehilangan gaji." Sikap Surti yang polos dan berfokus pada pekerjaan ini, alih-alih memanfaatkan kemewahan, semakin menarik perhatian Udin. Udin hanya tersenyum dan memastikan Surti akan digaji penuh, memintanya fokus pada pemulihan. Udin juga memberi Surti teguran serius, mengatakan tidak ada pekerjaan yang sebanding dengan risiko keselamatan diri. Hubungan mereka terasa semakin intim, namun Mimin terus berusaha keras merusaknya. Mimin dengan intriknya menggunakan kaki tangan di kantor, Rod, untuk menyabotase presentasi proyek besar Surti dengan klien Italia. Mimin ingin Surti gagal total dan dipecat. Rod mengubah angka-angka penting dalam proposal, bertekad menjatuhkan Surti. Di hari presentasi, Surti menyadari ada yang salah dengan data itu, membuat klien Italia tampak kecewa. Namun kecerdasan Surti menyelamatkan proyek itu. Ketika ia menyadari kliennya adalah penggemar anggur Italia, Surti segera menggunakan pengetahuannya tentang anggur Chianti dari Tuscan. Ia menjalin koneksi personal yang hangat dengan klien, melampaui urusan bisnis yang kaku. Kehangatan dan kepintaran Surti berhasil meyakinkan klien untuk melanjutkan kemitraan, mengamankan kontrak besar. Udin sangat terkesan dan bangga. Udin pun segera memecat Rod karena usahanya menjatuhkan Surti. Setelah kemenangan itu, Udin memanjakan Surti secara berlebihan. Udin membelikan Surti koleksi pakaian desainer mahal senilai ratusan ribu dolar yang ia sebut sebagai seragam wajib kantor. Surti yang terkejut khawatir ia harus mencicilnya.
Udin hanya tersenyum dan mengatakan itu adalah hadiah cuma-cuma dari perusahaan. Namun drama tidak pernah jauh. Rumor di kantor semakin santar, menyebutkan Surti sudah menikah. Sebuah kebohongan yang disebar oleh Mimin untuk menjauhkan Udin darinya. Udin membela Surti, memecat penyebar rumor. Ketegangan mencapai puncaknya. Mimin yang semakin putus asa menyewa preman untuk menyerang Surti di jalan. Udin kembali menjadi pahlawan. Ia muncul tepat waktu dan bertarung membela Surti, menyelamatkannya dari bahaya. Di tengah kepanikan itu, Udin terluka sedikit, namun ia menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Surti. Udin menawarkan Surti tumpangan dan mencoba mencari tahu lebih dalam tentang status pernikahannya. Udin berjanji, mulai sekarang ia sendiri yang akan berhadapan dengan siapapun yang berani mengganggu Surti. Setelah serangan di jalan, hubungan Udin dan Surti mencapai titik kritis. Udin yang menunjukkan luka akibat perkelahian bersikeras diantar pulang oleh Surti. Udin secara halus mencoba mencari tahu tentang rumor pernikahan Surti dan menyadari bahwa Surti tidak memiliki suami, melainkan hanya teman pria biasa. Ia juga menyadari bahwa dialah penyebab Surti kesulitan menjalin hubungan karena waktu kerjanya yang panjang. Udin mulai bersikap semakin romantis, namun Surti menolak, menjaga jarak dengan profesional, mengingatkan bahwa Udin adalah tunangan Mimin. Melihat kedekatan yang tak terbantahkan ini, Mimin diliputi kecemburuan yang tak tertahankan. Mimin menemui Surti dan dengan air mata dan drama yang dibuat-buat, memohon Surti untuk mengundurkan diri. Mimin memanfaatkan ikatan persahabatan mereka yang sudah lama. Surti yang menghargai persahabatan mereka, meskipun hatinya sakit, akhirnya menyerah. Ia memutuskan untuk mengorbankan pekerjaannya demi Mimin. Surti dengan berat hati menyerahkan surat pengunduran diri kepada Udin. Udin yang benar-benar terpukul dan tidak terima, menolak surat itu. Ia mempertanyakan keputusan Surti, memintanya jujur tentang alasan sebenarnya. Di tengah tarik ulur yang emosional itu, Udin akhirnya meledak. Ia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Surti, mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima pengunduran diri ini karena ia sangat mencintai Surti. Namun Surti tetap menolak, mengingatkan Udin tentang janjinya pada Mimin. Surti mendesak Udin untuk menyelesaikan perasaannya sendiri sebelum membuat janji yang tidak bisa ia tepati. Momen pencerahan, titik balik emosional. Setelah mengundurkan diri, Surti yang patah hati menceritakan kisah penyelamatan masa kecilnya kepada seorang anak kecil di luar kantor. Ia menceritakan tentang janji pernikahan dan tentang gestur rahasia sentuhan hidung mereka. Tanpa disadari, Udin mendengar seluruh cerita itu. Saat Surti menyebutkan gestur sentuhan hidung, detail yang sangat spesifik dan pribadi, ingatan Udin kembali dengan kilat. Udin terkejut, syok, dan akhirnya menyadari kebenaran yang selama ini tertutup oleh kebohongan Mimin. Surti adalah Eli, cinta masa kecilnya yang hilang. Udin segera mendapat konfirmasi dari asistennya Andy yang telah mengumpulkan bukti tentang penipuan Mimin. Andy juga mengungkapkan bahwa Mimin berada di balik semua sabotase dan serangan terhadap Surti. Udin kini tahu bahwa bukan hanya janji yang dicuri, tetapi hidup Surti juga dalam bahaya. Udin memutuskan untuk menghadapi Mimin, tetapi dengan cara yang akan Mimin kenang selamanya. Setelah ingatan Udin pulih total dan ia menerima bukti pengkhianatan Mimin dari asistennya Andi, Udin memutuskan bahwa Mimin tidak bisa lolos begitu saja. Udin tidak ingin sekadar membatalkan pernikahan. Ia ingin memberikan Mimin sebuah pernikahan yang tidak akan pernah ia lupakan. Udin melanjutkan rencana pernikahan mewah tersebut, mengizinkan Mimin untuk menikmati kemewahan dan kepuasan palsu hingga saat-saat terakhir. Mimin tampil anggun di tengah sorotan, yakin bahwa ia telah berhasil mencuri segalanya. Di depan semua tamu penting dan liputan media, upacara pernikahan pun dimulai. Saat pendeta bertanya kepada Udin apakah ia menerima Mimin sebagai istrinya, Udin terdiam sesaat, lalu ia menolak. Mimin dan semua tamu terkejut. Udin kemudian memanggil Surti ke depan altar. Di hadapan semua orang, Udin mengungkapkan kebenaran yang pahit, bahwa Mimin telah mencuri identitas Surti, mencuri arloji saku, dan memanipulasi janji 20 tahun mereka. Udin menyatakan bahwa Surti adalah Eli yang sebenarnya, cinta sejatinya. Udin melamar Surti di tempat itu juga dan Surti menerimanya.
Mimin dalam keputusasaan mencoba berbohong lagi dan bahkan mengklaim bahwa ia yang menyelamatkan Udin dulu. Tetapi Udin sudah siap. Bukti kebohongan, pencurian identitas, dan rencana kejahatan Mimin termasuk rekaman persekongkolan dan penyerangan yang melibatkan Rod dipublikasikan di layar besar untuk semua tamu. Mimin yang sudah tidak bisa mengelak lagi mencoba memohon belas kasihan. Tetapi terlambat. Udin telah memanggil polisi. Mimin dan kaki tangannya, Rod, segera ditangkap dan dibawa pergi oleh petugas. Dengan para penipu yang telah menerima ganjarannya, Udin dan Surti pun akhirnya bersatu. Mereka merayakan janji yang tertunda 20 tahun dengan kebahagiaan yang tulus, mengakhiri kisah panjang penuh pengkhianatan dengan kemenangan cinta sejati.